Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah di dalam Al-Qur'an mengumpamakan hubungan antara kita dengan Allah itu dengan bahasa dagang atau dengan bahasa bisnis. Dan kenapa Allah menggunakan analogi dagang atau bisnis dalam hubungan hamba kepadanya? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Jadi kalau Allah kekayaannya tanggung, Allah nggak akan nawarin kita perdagangan yang murni keuntungannya hanya untuk kita. Salah satu ayat perdagangan di dalam Al-Quran tentang kita dengan Allah itu misalnya surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, mau nggak kalian aku tawarin satu tijarah. Tijarah itu dagang. Orang yang berdagang itu namanya tajir. Terus jadi bahasa Indonesia tajir, kaya raya. Dalam bahasa Arabnya tajir itu artinya pedagang. Jadi dagang sayur juga tajir. Kerjanya apa? Tajir. Padahal jualan hal-hal yang sepele. Kayak di Arab jualan siwak gitu, itu namanya tajir siwak gitu. Jadi dia kaya raya gara-gara siwak. Ini tijarah tunjikum min azabin alim. Perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat menyakitkan, yaitu azab api neraka. Sehingga karena Allah menggunakan bahasa dagang dengan hambanya, dan Allah itu ghaniyun, syakurun, terus raufun, rahimun, wasi'un, apalagi karimun, jawadun, banyak sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia yang ada hubungannya dengan tijarah, dengan tawaran berdagang. Dan semua nama itu harusnya jadi semacam motivasi dan jaminan buat kita bahwa kalau berdagang dengan Allah itu nggak bakalan rugi. Pertama, Allah itu ghaniyun, yang maha kaya. Jadi nggak akan mungkin kita ditunda-tunda bayarannya karena uangnya belum cair. Karena ternyata dananya nggak bisa diambil misalnya, atau dananya mandek dan segala macam. Nggak mungkin, karena Allah ghaniyun. Jadi hartanya itu nggak tanggung. Kalau kita berdagang atau berakad dengan makhluk, ada kemungkinan kita akan sedikit dikecewakan atau bahkan sangat kecewa, karena bukan hanya dia orang yang jahat. Kadang dia orang baik juga bisa ngecewain kita. Kenapa orang baik bisa ngecewain? Karena dia manusia. Dia ngecewain kita bukan karena sengaja, tapi karena keterbatasan dan kekurangannya. Kayak kita berakad pinjam meminjam dengan teman kita. Kita yakin sama dia, kita percaya dia orang yang jujur, orang yang amanah, dan dia berjanji dalam 1 bulan akan membayar hutang. Ternyata selang 1 bulan dia datang ke kita minta maaf, nggak bisa bayar hutang karena duitnya belum ada, padahal dia udah berusaha semaksimal mungkin. Dan bukan karena dia sengaja, bukan karena dia tidak amanah, tapi karena dia manusia. Dan di waktu itu mungkin kita lagi butuh-butuhnya duit, sementara kita berharap dari dia nggak cair, alasannya juga masuk akal. Akhirnya kekecewaan itu muncul secara natural, nggak bisa dibendung. Walaupun kita nggak marah sama dia, tapi kecewa dan sedih minimal ada. Ini kalau berakad dengan makhluk. Kalau Allah nggak mungkin kayak gitu. Ibaratnya simpanannya banyak, nggak cair di bank ini, masih ada bank-bank yang lain.
Gak cair dari cara ini, masih ada cara-cara yang lain. Banyak banget. Semua adalah lillah tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah semua kerajaan. Jadi berdagang dengan Allah dengan nama Ghaniyun aja itu udah bikin kita harusnya nyaman. Gak usah khawatir lah kalau berakatnya dengan Allah. Justru khawatir kalau berakatnya dengan manusia. Nanti ada lagi sifat Allah yang lain. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu wafa. Allah gak pernah ingkar janji. Allah gak pernah menunda-nunda untuk menunaikan janji. Dan Allah itu gak pernah ngasih persis seperti yang dijanjikan. Gak pernah ngasih persis seperti yang dijanjikan. Yang ada Allah ngasih minimal 10 kali lipat dari yang dijanjikan. Ini namanya wafa. Memberikan lebih dari haknya. Dan Allah itu paling wafa. Sehingga kalau kita berakad berdagang dengan Allah, gak mungkin kita dapat hak kita persis. Gak mungkin. Apalagi rugi. Dapat persis saja enggak. Kayak misalnya ibarat kita nolongin orang hanya sekedar memindahkan duri dari jalan. Pahalanya itu bukan nanti Allah akan ngebalas kita dengan cara menyelamatkan kita dari duri seukuran itu di jalan. Enggak. Kalau misalnya kita mindahin batu ya, mungkin ukuran batu yang bisa bikin motor kepleset. Allah akan menyelamatkan kita minimal 10 kali lipat dari ukuran batu itu. Kayak misalnya sekarang lagi musim longsor nih. Ada satu batu yang ukurannya semobil, bisa aja jatuh di atas jalan di daerah mana kemarin teh yang viral teh? Jawa Barat lah ya. Jatuh di jalan sehingga kalau misalnya, bahkan ada beberapa yang cukup viral tentang kebesaran Allah yang batunya itu jatuh persis kurang dari 1 detik dari jarak mobil yang baru lewat. Minimal 10 kali lipat dari ukuran kebaikan yang kita lakuin. Ini artinya Allah wafa. Jadi nggak ada ruginya. Sama aja nggak ada, apalagi rugi. Ini berakad dengan Allah. Ditambah lagi, Allah nggak mungkin ingkar janji. Kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti menunaikan. Dan nggak ada penghalang bagi Allah untuk menunaikan janji. Kalau kita kadang banyak penghalang. Macet, bisa berubah janjinya. Kita ketemuan zuhur ya di Telkomsel. Akhirnya datangnya menjelang asar. Kenapa? Kejebak macet, banjir. Memangnya kita bisa terbang? Gak bisa. Allah tidak ada penghalang baginya untuk menunaikan janji. Gak ada cerita Allah jadi gak menunaikan janji sama kita gara-gara repot sama Firaun. Gak ada. Firaun mah gak ada apa-apanya lah. Bahkan Allah bilang dengan bahasa sombong, dan Allah berhak sombong. Satu-satunya zat yang berhak sombong kan cuma Allah ya. Jadi kalau kita sombong itu kita udah melakukan dosa besar, mengambil hak Allah. Cuman Allah yang boleh sombong. Kayak misalnya ketika Allah memberi Zakaria anak dalam usia yang secara ilmiah nggak mungkin punya anak. Zakaria nanya, gimana caranya saya punya anak? Istri saya mandul, saya udah tua. Kata Allah, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Hayyin itu artinya hin. Hin itu jadi bahasa Indonesia hina. Nggak ada apa-apanya, rendah, remeh, kecil itu mah, kata Allah. Gitu doang, hayyin, kata Allah. Artinya nggak ada yang membuat Allah itu sulit untuk menunaikan janjinya. Sehingga Allah la yukhliful mi'ad. Kalau Allah udah berjanji pasti ditunaikan. Kalau kita sampai berpikir Allah menunaikan nggak ya, seolah-olah kita suuzon sama Allah. Seolah-olah Allah itu ada penghalang untuk bisa menunaikan janjinya, walaupun Allah maha baik. Nggak ada penghalang. Kalau Allah sudah berjanji pasti Allah tunaikan. Dan tepat sesuai dengan janji Allah. Tidak mungkin meleset sedikit pun. Detik, bahkan kurang dari detik itu, lebih kecil dari ukuran detik, tepat seperti apa yang Allah janjikan. Banyak lagi nanti syakur. Arti syakur tuh Allah maha menghargai. Gak mungkin ada kebaikan kita terus Allah bilang, gitu aja minta diapresiasi. Emang saya gak pernah buat baik sama kamu. Allah gak pernah kayak gitu. Walaupun Allah maha baik dan terus memberikan kebaikan dalam hidup kita, gak pernah Allah misalnya ketika kita ngelakuin satu kebaikan, terus Allah bilang kan udah dibalas kemarin. Kan udah dibayar kemarin dengan kesehatan, dengan nafas, dengan segala macam. Enggak, tetap aja dibalas. Padahal kebaikan-kebaikan kita seumur hidup, bahkan mungkin gak bisa membayar satu hela nafas kita sekalipun. Tapi Allah gak ngitung kayak gitu.
Allah nggak ngitung kebaikannya kepada kita, dan emang kita juga nggak disuruh berhitung, karena nggak akan sanggup ngitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian pengen ngitung nikmat Allah, kalian nggak akan sanggup. Yang Allah minta dari kita itu bukan menghitung, tapi mensyukuri. Dan kalau kita bersyukur, bukan udah memang sepantasnya kalian bersyukur, enggak. La in syakartum la azidannakum. Ditambah lagi tuh syakur. Syukur aja ditambah. Beramal soleh ditambah. Jadi kayak Allah tuh memang seneng ngasih gitu. Seneng ngasih. Cuman Allah pengen lihat kita pantas nggak diberikan. Ada sedikit aja kepantasan pada diri kita, dikasih lebih dari apa yang kita pantas mendapatkannya. Jadi ibarat makanan, Allah tuh udah sediain segala macam. Kita tuh cuma disuruh ngambil sendok terus makan sendiri. Kadang-kadang itu juga disuapin, cuma disuruh buka mulut doang gitu. Terus kita nggak mau buka mulut, alasannya kita bilang, Allah sombong banget sih, saya disuruh buka mulut. Kenapa nggak dikenyangin aja? Masih banyak meminta, padahal udah disiapin, udah dimasak, udah dihidangin, disuapin. Tugas kita cuma buka mulut. Sesederhana itulah kita mendapatkan nikmat Allah. Kita hanya ikhtiar sedikit, tapi dapatnya banyak, luar biasa. Kadang-kadang ikhtiar yang sedikit ini bikin kita komplain. Bikin kita nuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak pantas. Ini artinya, teman-teman yang dirahmati Allah, paling aman itu kalau berakad dengan Allah. Paling aman udah. Cuman kalau kita banding-bandingin nih ya, biar lebih fair, kenyataannya kita agak-agak nggak fair sama Allah. Contoh nih, kalau kita bandingin akad kita dengan Allah dan akad kita dengan makhluk. Allah kan kadang-kadang ngomong di Al-Quran tuh, siapa yang meminjamkan harta terbaiknya kepada Allah, nanti Allah ganti berkali lipat kan ya. Ini kan konsep riba sebetulnya kan ya. Karena Allah itu emang mengharamkan riba kalau kepada sesama makhluk. Tapi menggunakan riba kalau kepada dirinya sendiri. Makanya Allah menggunakan istilah yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menghapus riba tapi meribakan sedekah. Bahasa kalau kita terjemahkan secara bahasa ya, yurbi itu kan dari kata riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah menghapus riba kalau kepada sesama makhluk, tapi meribakan sedekah kalau ke Allahnya. Arti meribakan sedekah, kalau kita kasih 1, Allah balas 700 kali lipat, berarti kan riba. Tapi kalau dengan Allah nggak masalah. Kenapa? Allah nggak akan terzolimi oleh riba kita. Orang Allah maha kaya. Tapi kalau makhluk diribain, kan jadi sulit buat dia, jadi zalim. Kalau Allah tidak masalah. Lebih dari 700 kali lipat juga nggak masalah. Karena Allah bilang, bighairi hisab, tanpa batas. 700 itu hanya hitung-hitungan yang kita bisa bayangin. Tapi di akhir ayat tetap ada kalimat bighairi hisab, nggak ada batas. Allah bilang, siapa yang meminjamkan hartanya kepadaku, sedekah, zakat, wakaf, segala macam lah, termasuk nafkah kepada istri, kepada keluarga. Siapa yang meminjamkan hartanya kepadaku, aku ganti berkali-kali lipat. Siapa yang menyimpan hartanya di sisi Allah, Allah ganti. Jelas tuh ayatnya tuh. Belum lagi nanti dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi kenyataannya, kadang kita masih agak ragu, nyimpan uang ke Allahnya. Lebih yakin nyimpan uang ke makhluk. Berapa tabungan kita di bank? 100 juta? Khawatir nggak dengan angka segitu kita taruh di orang lain? Nggak khawatir. Kenapa? Itu bank. Itu jelas pertanggungjawabannya. Itu nggak mungkin akan dirugikan. Bahkan yang ada bertambah. Mau itu konvensional, mau itu juga syariah. Yang jelas naruh uang di situ kita yakin banget ratusan juta. Tapi naruh uang di Allah, zakat, sedekah yang jauh lebih kecil dari itu, kadang mikir, berkurang, ini nggak fair nih. Ini artinya kita sebetulnya nggak yakin-yakin amat bahwa Allah itu maha baik, maha memberikan berkali lipat, maha menunaikan janji. Nggak yakin-yakin amat, walaupun lisan kita terus mengatakan sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kan kalimat sadaqallahul azim itu kalimat tasdik ya, kalimat pembenaran. Dan dia boleh diucapin di setiap habis satu ayat juga boleh, nggak harus di akhir bacaan. Walaupun kebiasaan di Indonesia mah sadaqallahul azim itu penutup bacaan kan. Kalau misalnya ada yang baca Qurannya lama banget, terus ada yang nyindir dari belakang, sadaqallah, sadaqallah gitu kan ya, biar nutup gitu bacaannya. Padahal sadaqallah itu artinya maha benar Allah kan dia membenarkan, tasdik,
Dan orang yang selalu mentasdik itu namanya siddiq. Seperti Abu Bakar as-Siddiq. Bisa aja kita bilang alif lam mim, Allahu alam wa sadaqallah. Dzalikal kitabu la raiba fi, sadaqallah. Hudal lil muttaqin, sadaqallah, bisa aja walaupun gak harus selalu dengan lisan, tapi dalam hati juga boleh. Yang jelas kita selalu bilang dengan lisan kita sadaqallah, 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 tapi kenyataannya kita nggak bisa bohong lah. Di hati kita tuh sebetulnya nggak yakin-yakin amat bahwa Allah itu maha benar. Ini yang kita perlu bangun. Makanya buat saya belajar mengenal Allah, belajar akidah itu bukan belajar teori tentang Allah, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu wawasan lah. Dan itu dipelajari oleh para ulama. Tapi yang paling inti belajar akidah itu adalah belajar yakin sama Allah. Kadang kita nggak tahu istilah rububiyah, tapi yakin banget sama Allah yang maha memelihara. Kita nggak tahu istilah uluhiyah, tapi kita muwahhid banget ke Allah, nggak pernah menyekutukannya. Kadang kita nggak hafal semua asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita selalu yakin dengan janji-janji Allah. Itu orang yang sudah berakidah dengan baik. Tapi ada orang yang rububiyahnya paling ahli, bahkan dia menulis buku tebal, doktor di bidang rububiyah, doktor di bidang uluhiyah, doktor dalam asma dan sifat. Wawasannya banyak, sehingga di Arab itu ada istilah maklamah. Maklamah itu kita terjebak di era banyak teori. Bilal itu nggak terlalu ngerti istilah-istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Bahkan istilah akidah itu bukan istilah Al-Quran dan hadis. Istilah akidah itu istilah para ulama. Makanya di Al-Azhar itu kita mempelajari bab mata kuliah, salah satunya tentang tajdidul mustalahat. Pembaharuan istilah, sejarah pembaharuan istilah. Istilah yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis, istilah yang dari ulama, istilah yang datangnya kemudian, istilah yang kekinian, termasuk kayak kita ikhtilat. Bagi sebagian orang menganggap istilah ikhtilat ini istilah yang paling baku kan ya. Padahal tidak ada istilah ikhtilat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ada adalah istilah hijab misalnya. Tetapi tetap nilainya ada. Akidah tidak ada di Al-Quran dan hadis. Yang ada rububiyahnya, Rabbal Alamin, Rabbin Nas dan seterusnya, uluhiyah dan seterusnya. Tapi istilah akidah nggak ada. Artinya sahabat itu nggak ngerti wawasan tentang akidah secara luas seperti yang kita pelajari. Di semua taklim tuh ada pembahasan akidah. Sampai ada taklim khusus bab akidah, dibedah banyak buku. Sahabat nggak sedalam itu sebagian mereka. Hanya beberapa sahabat yang memang fakih dalam agama. Tapi banyak juga sahabat yang pas-pasan urusan agamanya. Cuman buat mereka ilmu itu di hati, bukan di pikiran. Sehingga ilmu itu menambah iman, menambah rasa takut kepada Allah. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut itu kan sifatnya di sini. Takut itu perasaan, bukan pikiran. Maka yang takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Berarti ilmu itu harusnya melahirkan rasa takut, melahirkan rasa yakin, melahirkan ya rasa berserah diri, melahirkan rasa percaya. Ini berarti ilmu. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, coba kita istafti qalbak, kata Nabi. Istafti qalbak, tanya ke hati masing-masing. Kira-kira kita udah berakidah belum? Kira-kira kita layak nggak disebut orang yang beriman? Salah satunya, gimana kita yakin kepada Allah dalam akad-akad hidup, dalam transaksi-transaksi kehidupan. Cara mengukurnya gampang, bandingin aja dengan manusia. Padahal kan kita bilang la syarikalah, kemudian kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak kan kata-kata Allah yang paling lah pokoknya. Tapi kenyataannya yang contoh tadi aja, kita begitu tenang, nyaman, yakin menyimpan harta kita kepada makhluk dalam sebuah lembaga, bank atau apapun, tapi kita agak-agak ragu nyimpan uang ke Allah dalam bentuk sedekah, zakat dan seterusnya. Padahal Allah nggak pernah minta 100% loh. Kalau kita mau ngasih 100% juga ada syaratnya. Nggak mentang-mentang ada cerita Abu Bakar ngasih seluruh hartanya, terus kita mewajibkan semua orang kayak Abu Bakar. Nggak. Banyak syarat. Abu Bakar udah memenuhi syarat itu. Salah satu syaratnya keluarganya ridho. Karena kalau keluarganya nggak ridho berarti zalim kan? Ada seorang sahabat pengen nyedekahin semua hartanya sebelum dia wafat. Kata Nabi, kamu punya anak? Punya. Kalau gitu jangan semuanya. Setengah boleh nggak Nabi? Kebanyakan.
Sepertiga itu juga sih sebetulnya kebanyakan, ya udah nggak apa-apa deh. Maksimal sepertiga. Karena ada 2/3 hak orang lain, keluarga dan seterusnya. Tapi kalau keluarga udah pada ridho kayak Abu Bakar, istrinya juga Asma bintu Umais, tahu sendiri Asma bintu Umais kayak gimana orangnya. Dikurangin gaji presiden aja dia ya, gitu kan, dia ngumpulin sisa-sisa receh dari gaji Abu Bakar biar bisa akhir bulan itu beli daging 1/4 kilo aja. Ya Ababak, kata Asma. Asma ini perempuan yang menikahi 3 laki-laki ahli surga, tiga-tiganya. Yang pertama Ja'far, kedua Abu Bakar, yang ketiga Ali. Jadi ketahuan ya gimana perempuan ini, suaminya aja tiga-tiganya ahli surga. Ya Abu Bakar, kita udah lama nih nggak makan daging sejak kamu jadi khalifah. Boleh nggak saya sisain dikit aja dari belanja bulanan, kalau nanti bisa beli daging? Boleh kalau masih bisa, kata Abu Bakar. Disisain receh. Uang 200 rupiah, 500 rupiah disisain. Akhirnya terkumpullah setelah beberapa bulan, bisa nih beli daging 1/4. Akhirnya dia bilang, ya Abu Bakar, sudah terkumpul nih. Kayaknya bisa beli daging walaupun sedikit untuk kita makan sekali aja. Kata Abu Bakar, astagfirullah, berarti gaji saya masih ada lebihnya. Kasih ke Baitul Mal, mulai bulan depan gaji saya dikurangin seukuran dengan yang bisa disisain. Asma bintu Umais, sami'na wa ata'na. Enggak, ceraikan saja, pulangkan saya. Enggak. Asma bintu Umais. Makanya, apakah istri kita Asma bintu Umais? Dan apakah kita Abu Bakar? Kita bukan Abu Bakar dan istri kita bukan Asma bintu Umais. Jadi kita mending pakai aja teladannya Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin. Atau Muaz bin Jabal. Atau minimal Abdurrahman bin Auf. Gimana Abdurrahman bin Auf? Minimal ya. Ketika Abdurrahman bin Auf ngelihat istri-istri Nabi ditinggalkan oleh Rasulullah, kan jadi janda nih. Dan istri Nabi kan gak boleh nikah lagi. Sehingga harus ada yang nafkahi. Maka Abdurrahman bin Auf memberikan masing-masing istri Nabi hadiah sebesar 21 miliar satu orang. Ada 9 orang. 21 miliar. Dan itu receh lah buat Abdurrahman mah. Abdurrahman kok gede banget, berapa emang 21 miliar? Emang saya pernah ngasih segitu? Lupa. Kita ngasih 1000 aja ingat sampai mati gitu ya. 21 miliar. Satu istri Nabi, bayangin. Jadi artinya, ini maaf ya, gimmicknya kebanyakan kemana-mana. Intinya mah, kalau kita berakar dengan Allah, nggak mungkin kita rugi. Cuman mau jujur, tanya aja ke hati sendiri. Sama nggak? Sama aja nggak boleh sebetulnya. Masih kurang fair kalau sama. Harusnya Allah lebih ya. Tapi sama juga belum. Apakah sama ketenangan kita ketika kita nabung uang di bank dengan ketika kita bersedekah? Sama ketenangannya? Mantap gitu. Wah, sedekah misalnya dengan angka yang agak sedikit menurut kita gede. Kan itu relatif ya. Misalnya ada donasi untuk Palestina, Suriah, segala macam lah. Untuk kemanusiaan, ada untuk di Indonesia juga bencana. Kalau ngasih 100.000 mungkin kita nggak mikir. Dan 100.000 juga pulsa kita kurang ya. Kuota kita mungkin lebih dari itu. Atau sekali kita ngopi, 1 gelas udah 50.000, 60.000. Berdua sama teman kita, atau berdua sama pasangan kita udah sekali duduk di kafe itu udah 200.000. Jadi 100.000 buat kita bukan angka yang harus yakin dulu baru ngeluarin. Nggak sengaja juga keluar kadang-kadang ya. Nah, parkir berapa? Jadi bukan angka yang besar lah. Coba, mungkin buat kita angka yang besar itu 1 juta. Apakah kita ngerasain ketenangan ketika berinfak 1 juta seperti ketenangan ketika kita naruh uang di bank 1 juta? Sama nggak? Kalau sama, naikin lagi. 2 juta? 5 juta? 10 juta? Sampai angka yang ketika di bank juga kita nggak yakin, ke Allahnya yakin. Itu baru lebih luar biasa tuh. Kayaknya nggak ada angka ke bank kita nggak yakin kan? 1 miliar juga kita yakin. Kalau ada duit 1 miliar, taruh di bank. Justru lebih ragu kalau disimpan sendiri. Taruh di bank lebih yakin. Berarti harusnya walaupun Allah nggak akan minta segede itu, kita nggak perlu ragu untuk berinfak di jalan Allah. Udah ngasih aja. Kalau saya punya hashtag lah ya, yang saya coba belajar ngamalin sedikit-sedikit untuk sendiri. Sedekah sesering belanja. Sedekah sesering belanja. Terutama belanja yang bukan kebutuhan pokok. Mungkin kebutuhan pokok kita sebulan sekali belanja di supermarket 1,5 juta misalnya. Sisanya kita kan masih sering belanja tuh. Ngafe, belanja baju, apa segala macam. Apalagi kalau lagi keluar kota, dinas, pulang-pulang pasti minimal belanjanya 500.000. Kalau nggak 1 juta. Saya punya hashtag sedekah sesering belanja. Kalau saya belanja 1 juta, saya harus sedekah minimal
300.000 sepertiganya. Ini buat sendiri, bukan fatwa ya, bukan hukum fikih. Motivasi nih, motivasi buat sendiri. Karena nggak boleh memfatwakan lebih dari standar fikih kan. Tapi kan boleh memotivasi lebih dari standar fikih. Makanya beda bahasa fadhailul amal dengan bahasa fatwa fikih. Fatwa fikih. Kalau ditanya fikihnya, ya sedekah semampunya. Yang lebih atau yang bahkan yang receh kalau bahasa kasarnya. Tapi kalau motivasi, coba sepertiga deh. Berarti kalau kita belanja 1 juta, budget kita 1.300.000. Begitu selesai belanja 1 juta, langsung saya udah save rekening sosial atau rekening kemanusiaan, transfer. Karena kalau transfer nggak berasa ya, lebih enak gitu. Kalau uang kertas kan, aduh tebal, Kalau transfer tinggal ketik, kirim, ujung-ujung lama-lama, kenapa tinggal segini saldonya gitu. Pokoknya biasain kayak gitu. Jadi kita sisi positifnya apa? Pertama, kan tujuan bersedekah itu salah satu goals dari sedekah itu apa? Menghilangkan rasa kikir kan? Salah satu goals dari sedekah itu menghilangkan rasa kikir. Jadi ukuran sedekah yang afdol itu adalah ukuran yang bisa membuang rasa kikir di hati kita. Gimana membuang rasa kikir? Sampai kita ngerasa nggak sayang lagi dengan uang itu untuk diberikan kepada Allah. Itu berarti udah hilang rasa kikir. Sampai kita merasakan membantu orang lain itu lebih berharga daripada menyimpan atau menumpuk-numpuk harta. Udah hilang rasa kikir. Berarti kita harus belajar menghilangkannya dengan sedekah. 1. Kedua apa? Kita jadi perhitungan untuk belanja. 1 juta, 1.300.000. 2 juta, 2.600.000. 10 juta, 13 juta. Kan gitu kan ya? Jadi ngitung gitu. Apalagi buat ibu-ibu nanti nih. Ibu-ibu lah. Karena kadang-kadang kalau kan ada tutorial belanja ala Rasulullah kan. Salah satu tutorial belanja ala Rasulullah itu apa? Bawa barang sendiri. Nabi pernah lagi belanja di pasar, terus ditemenin sama Abu Hurairah kalau nggak salah. Pas Nabi beli apa gitu, Abu Hurairah pengen bawain barang Nabi. Kata Nabi, orang yang belanja membawa barangnya sendiri. Nanti baca tuh di Riyadhus Shalihin. Bab etika-etika gitu, termasuk etika berbelanja. Kenapa disuruh bawa barang sendiri? Biar ketahuan kalau dia udah belanja banyak. Bayangin yang bawanya suami, supir, kan nggak ketahuan. Enteng aja kan ya, yang dibawa cuma kartu kredit doang atau kartu debit misalnya, kan ringan tuh. Begitu dia bawa sendiri rempong gitu kan, oh udah banyak juga ya belanja saya. Makanya Nabi menyunahkan tutorialnya bawa belanjaan sendiri, jangan titipin ke orang lain. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di situ kita bisa ngukur, kita nih yakin nggak sih sama Allah sebetulnya? Karena kalau kita nggak terlalu yakin sama Allah, wajar kalau gitu kehidupan kita itu agak-agak banyak tersendat. Soalnya kenapa? Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya kita sendiri yang jadi jawabannya. Gimana kita yakin sama Allah? Kayak gitulah Allah ngasih ke kita. Saya sering membuktikan hal-hal kayak gitu. Agak sedikit spekulasi tapi ke Allah. Jangan spekulasi ke makhluk. Kalau mau spekulasi dalam tanda petik gambling, coba gambling ke Allah. Arti gambling ke Allah, lakukan sesuatu yang beresiko tetapi yang diridhoi Allah ya. Karena kalau beresiko nggak diridhoi Allah kan bahaya. Nggak ada akad berarti dengan Allah. Sesuatu yang beresiko tapi diridhoi Allah. Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali. Menikah. Kok beresiko Ustaz? Nggak punya modal nikahnya. Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua. Kerjanya apa gitu kan ya? Paling mainstream tuh. Kalau saya ditanya kerjanya apa? Belum punya pekerjaan. Terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Tapi pede jawabnya. Sampai mertua juga. Belum lagi ngeluarin dalil ya. Kan ustadz lah ya. Banyak dalil. Ayat, hadis. Banyak lah udah saya kumpulin bisa jadi satu buku tuh. Khusus ayat dan hadis untuk melamar. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ayat dan hadis. Bahan untuk melamar. Nembak calon mertua lah. Pak itu ada tuh hadis ya. Cuman saya agak-agak ragu nih. Bunyinya kayak gimana tuh. Kurang lebih sih yang pernah saya dengar dari ustadz nih. Pada suatu kesempatan, Ustadz Hanan Attaqi menyampaikan sebuah ceramah yang mengangkat tema tentang hubungan antara manusia dan Allah, menggunakan analogi perdagangan atau bisnis. Beliau menjelaskan bahwa Allah Maha Kaya, dan setiap akad atau perjanjian dengannya tidak mungkin merugikan kita. Dalam hal ini, Allah menawarkan perdagangan yang sangat menguntungkan, di mana keuntungan yang kita peroleh jauh lebih besar daripada yang kita bayarkan. Bahkan, Allah selalu memberi lebih dari yang dijanjikan,
dan tidak ada penghalang baginya untuk menunaikan janjinya. Beliau mengingatkan bahwa berdagang dengan Allah jauh lebih aman dibandingkan dengan bertransaksi dengan makhluk, karena Allah selalu menepati janjinya tanpa ada halangan apapun. Ustadz Hanan kemudian menekankan bahwa dalam setiap atau transaksi, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Bila kita berbuat baik, misalnya dengan memberi sedekah, Allah pasti akan menggantinya dengan berkali-kali lipat. Tidak ada kerugian dalam bertransaksi dengan Allah karena Dia Maha Kaya, Maha memenuhi janji, dan Maha menghargai setiap kebaikan hambanya. Bahkan, jika kita memberi sedikit, Allah akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Begitu juga dalam menghadapi musibah, Ustadz Hanan berbagi kisah pribadi tentang bagaimana Allah mengganti kerugian dengan kebaikan yang jauh lebih besar, asalkan kita yakin dan bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Dalam penutupan ceramah, Ustadz Hanan mengajak para jamaah untuk tidak hanya berakad dengan Allah secara lisan, tetapi juga melibatkan hati dalam setiap interaksi dan ibadah. Ia mengingatkan bahwa keyakinan yang tulus dan hati yang ikhlas adalah kunci utama dalam setiap hubungan dengan Allah. Jika kita mengikhlaskan niat dan mempercayai janji Allah, maka kita akan merasakan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Semua kebaikan dan nikmat yang datang kepada kita adalah bentuk balasan dari Allah yang tidak terhingga. Dengan demikian, kita harus selalu yakin dan bersyukur, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang benar-benar percaya dan berakad dengan hati yang ikhlas.